Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang kelas kuat kayu. Sebelum saya menyampaikan tentang materi tentang kelas kuat kayu, terlebih dahulu saya akan menyampaikan CPMK dan sub CPMK. Jadi CPMK dan sub CPMK pada materi kelas kuat kayu ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan sifat-sifat dasar kayu, termasuk sel produktif di dalam pohon dan sifat alamiah kayu, serta sifat-sifat kayu lainnya yang berhubungan dengan penggunaan kayu, baik sebagai bahan struktural maupun bahan non-struktural. Kemudian, mahasiswa dapat memahami kelas-kelas kuat kayu. Nah, baik, kita masuk ke materinya. Karena kita akan belajar tentang kelas kuat kayu, maka ada hubungannya dengan keawetan kayu. Jadi, kayu dinyatakan kuat itu biasanya kayu yang memiliki keawetan yang tinggi. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang keawetan kayu. Jadi keawetan kayu ini merupakan hasil suatu tahanan kayu secara alamiah terhadap serangan jamur dan serangga dalam lingkungan yang serasi sebagai organisme yang bersangkutan. Keawetan kayu ini berhubungan erat dengan pemakainya. Kayu dikatakan awet bila mempunyai umur pakai yang lama. Jadi keawetan kayu ini, yang disebut dengan keawetan kayu itu bagaimana kayu ini dapat bertahan dari serangan jamur, serangga, dan serangan-serangan lingkungannya, serangan rayap seperti itu. Jadi semakin kayu dapat menahan dari serangan seperti hewan maupun lingkungan, itu kayu dinyatakan semakin awet. Kemudian kayu berumur pakai lama bila mampu menahan dari bermacam-macam faktor perusak kayu. Kayu diselidiki keawetan pada bagian teras, sedangkan kayu gubal ini kurang diperhatikan. Jadi selama ini untuk penelitian tentang kayu keawetan ini banyak lebih fokus ke kayu teras, sementara untuk kayu gubal ini kurang diperhatikan. Pemakaian kayu ini menentukan pula dari umur kayu. Jadi ketika kita memakai kayu ini sangat menentukan dari si umur kayu. Di Indonesia ini dikenal ada 5 kelas awet kayu. Jadi di Indonesia itu ada 5 kelas awet kayu. Oke. Di Indonesia ini ada 5 kelas awet kayu, yaitu kelas awet 1 hingga kelas awet 5. Jadi gini, untuk perhitungannya, jadi kayu yang dinyatakan kayu sangat awet yaitu kayu yang memiliki kelas awet 1. Tetapi jika dikategorikan kayu tidak awet, itu memiliki kategori pada kelas 5. Nah, di Indonesia sendiri ada sekitar lebih dari 400 jenis kayu yang ada di Indonesia, dan ini hanya sebagian kecil sekali, jadi hanya 15 sampai 20% dari 400 jenis ini yang memiliki kelas keawetan tinggi. Jadi kelas awet 1 dan kelas keawetan 2. Sedangkan sisanya dari 400 ini termasuk ke dalam kelas awet yang sangat rendah, kelas awet 3, 4, dan 5. Jadi seperti ini. Kayu yang kelas awet tinggi yang perlu kita sadari sebagai seorang rimbawan bahwa untuk kayu kelas awet 1 ini bahkan sudah sangat langka sekali dijumpai. Mungkin yang ada di kita sekarang itu hanya untuk kayu kelas awet 2 itu pun juga jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk pertumbuhan kayu ini dia memerlukan waktu yang lama. Jadi semakin kayu itu disebut dengan kelas awet tinggi, maka pertumbuhan dari si tanaman ini juga akan semakin lama. Saya ambil contoh, misalnya kayu jati yang memiliki kelas awet tinggi,
dibandingkan kayu sengon yang memiliki kelas awet lebih rendah, itu pun untuk masa pertumbuhannya untuk kayu jati itu akan jauh lebih lama dibandingkan untuk kayu sengon. Nah, seperti itu, dan ini sebenarnya harusnya menjadi catatan bagi kita sebagai forester, sebagai rimbawan, bahwa kayu kita, karena kelas awet kayu kita yang 1 dan 2 memang sedikit, jadi kita sebenarnya untuk penggunaan kayu ini bagaimana cara untuk mengelola kayu sehingga kayu kelas awet 1 dan kelas awet 2 ini tidak punah, sementara kita bisa menggunakan kelas awet 3, 4, dan 5 ini, tetapi dengan waktu range yang agak jauh lebih lama. Ini sebenarnya menjadi PR kita sebagai rimbawan. Selanjutnya, untuk klasifikasi kayu, ini sampai sekarang masih digunakan untuk pegangan memperkirakan keawetan kayu alami terhadap organisme perusak. Jadi klasifikasinya ini masih melihat dari bagaimana keawetan dari bagaimana keawetan kayu ini menahan dari organisme perusak atau jadi dilihatnya dari keawetan alami. Nah, keawetan kayu ini menjadi faktor utama penentu pengguna kayu dalam konstruksi. Bagaimana suatu jenis kayu penggunaannya tidak akan berarti bila keawetannya rendah. Nah, jadi sampai sekarang bagaimana untuk melihat keawetan kayu itu kita masih melihat bagaimana cara kayu bisa melihat dari serangan faktor-faktor perusak yang sudah pernah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih kelas kuat kayu? Jadi kelas kuat kayu ini, klasifikasi kekuatan kelas kuat kayu ini yaitu merupakan klasifikasi kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kayu kering di udara. Kemudian kekuatan lentur ditentukan berdasarkan tegangan lentur maksimum yang diterima oleh kayu hingga putus. Sedangkan kekuatan tekan ini ditentukan berdasarkan tekan maksimum yang diterima oleh kayu hingga pecah. Nah, ini kalau kita melihat berdasarkan angka tegangan kayu, ini satuannya ini dinyatakan sebagai kilogram per sentimeter kubik biasanya. Dan biasanya untuk kuat kayu, jenis kayu ini semakin besar pula berat jenis kayunya. Jadi semakin kuat kayu, dia berat jenisnya dia semakin besar. Nah, ini ada klasifikasi kayu menurut PKKI, yaitu Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia pada tahun 1961. Ini digolongkan menjadi 5, yaitu kelas kuat 1, kemudian kelas kuat 2, kemudian kelas kuat 3, 4, dan 5. Nah, besarannya, besar tegangan dan berat jenis masing-masing kayu ditunjukkan dalam, ini ada tabel untuk kelas kuat kayu. Jadi kita akan melihat pada tabel kelas kuat kayu. Jadi kita bisa lihat di tabel ini, yang disebut dengan kelas kuat 1, yaitu kelas kuat 1, yang memiliki di atas 1100 kg per cm3, ini untuk kekuatan mutlaknya. Kemudian tegangan tekannya yaitu di atas 650 dan berat jenisnya di atas 0,95. Kemudian yang dinyatakan dengan kelas kuat 2, yaitu yang range-nya antara 1100 sampai dengan 725, dan tegangan tekanan mutlaknya 650 sampai 425, dan merupakan berat jenisnya merupakan 0,90 sampai 0,60. Jadi dia ke bawah range-nya. Kemudian untuk kelas kuat 3 yang dinyatakan dengan kelas kuat 3, yaitu
yang angka tegangan lenturnya yaitu 725 sampai 500. Kemudian untuk tekanan mutlaknya yaitu 425 sampai 300. Kemudian untuk berat jenisnya 0,2 sampai 0,60 sampai 0,40. Sedangkan yang disebut dengan kelas kuat 4 yaitu ya tegangan lenturnya yaitu mulai dari 500 hingga 360. Kemudian untuk tegangan tekan mutlaknya 300 sampai 215 dan berat jenisnya 0,40 sampai 0,30. Nah, kemudian kalau yang kita sebut sebagai kelas kuat 5 ini yang dia tegangan lenturnya ini di bawah 360 dan tegangan mutlaknya di bawah 215 dan berat jenisnya di bawah 0,30. Ini saya akan tunjukkan contoh-contoh kayu yang dimasukkan ke dalam kelas kuat. Nah, ini contoh kayu kelas kuat 1 yaitu kayu ulin, kayu balam, bingkarai, dan lain-lain. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti kayu ulin. Ini sudah jarang, sangat jarang sekali kita temukan. Makanya saya bilang di awal tadi untuk kelas kuat 1 ini bahkan kita sudah sangat jarang ditemukan. Kenapa? Karena kayu-kayu ini memang kayu-kayu yang berumur panjang dan untuk mencapai hasil panennya kita butuh waktu yang lama. Nah, kemudian untuk kelas kuat 2, jadi contoh kayu kelas 2 ini ada kayu jati, ada sono keling, kemudian ada bungur, ada rasa mala. Untuk saya ambil contoh saja ya, untuk kayu jati. Kayu jati ini dinyatakan dalam kelas kuat 2, tetapi kita sekarang jarang sekali, bahkan untuk pada saat kita menjumpai di mebel atau di mana untuk kayu jati ini bahkan sudah banyak kayu jati yang terserang rayap, jamur, dan macam-macam gitu. Nah, ini kemungkinan memang dia kayu kelas kuat 2, tetapi pada saat melakukan pemanenan yang ada sekarang ini ada mungkin tanaman-tanaman yang masih muda, sehingganya kenapa banyak sekarang orang melakukan keluhan kenapa jati zaman dahulu berbeda dengan jati zaman sekarang. Itu halnya faktornya karena memang untuk zaman sekarang mungkin zaman dulu 25 tahun panen, tetapi untuk zaman sekarang 10 tahun tanaman jati sudah dipanen, sehingga hal inilah yang menyebabkan tanaman jati yang seharusnya belum saatnya panen sudah dipanen, sehingga hal inilah yang membuat tanaman-tanaman ini menjadi gampang terserang jamur maupun rayap dan sebagainya. Kemudian untuk kelas 2 selain rasa mala ada meranti merah, kemudian ada sungkai, ada akas dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kelas 3. Kelas 3 ini merupakan kelas kuat yang sering banyak kita temui, misalnya kayu pinus. Tetapi kan sekarang kalau untuk kayu pinus jarang sekali orang menggunakan untuk kayu pertukangan. Orang lebih sayang untuk menggunakan kayu pinus itu untuk mengambil dari zat ekstraktifnya. Kemudian bangkali, jabon, dan lain-lain. Kemudian untuk kelas kuat 4 ini ada kayu jonjing, ada benuang, ada sengon, dan lain-lain. Kita sudah tahu ya kalau kelas 4 ini sudah pasti dia kelas awetnya yang sangat rendah. Kemudian kayu balsa. Untuk kelas 5 ini adalah contohnya kayu balsa. Jadi sebelum saya menutup kuliah, sebelum saya mengakhiri kuliah, saya akan menceritakan seperti ini. Jadi kan zaman sekarang ini kita susah sekali untuk menemukan kayu yang memiliki kelas kuat yang tinggi, misalnya kelas kuat 1, 2, bahkan yang ada sering kita jumpai sekarang ini untuk kelas kuat 3 ke bawah.
Nah, makanya sekarang banyak perlakuan-perlakuan kayu. Jadi bagaimana untuk penggunaan kayu dengan kelas kuat 3, tetapi dia akan kuat dengan tahan lama. Makanya ada teknik-teknik yang digunakan, yaitu bagaimana teknik pengopenan dan sebagainya, atau pengeringan, atau bagaimana pemberian zat kimia dan sebagainya, yang seperti kita telah gunakan seperti yang materi yang telah saya sampaikan di lalu-lalu. Jadi untuk mengatasi bagaimana supaya kayu kelas 3 ke atas ini bisa digunakan tetapi dengan waktu yang cukup lama. Jadi sekarang juga masih terus banyak peneliti menggunakan bagaimana metode untuk bisa menggunakan kayu kelas kuat yang rendah tetapi dia tahan terhadap ancaman-ancaman alami lingkungan tadi seperti rayap, jamur dan sebagainya, seperti itu. Oke. Untuk materi tentang kelas kuat kayu saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan semua materi dari materi yang awal hingga materi yang akhir bisa digabungkan satu-satu sehingga kita bisa mengambil kesimpulan seperti apa struktur sifat kayu dan seperti apa sifat-sifat kayu, sehingga kita tidak salah mengambil langkah keputusan ketika kita akan menggunakan kayu. Oke, baik. Untuk kuliah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.